Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greta Septi Purwiantono. Saya NRP 60262406. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek saya, yaitu website Heyjuice. Heyjuice itu sebuah website pesan online minuman jus sehat seperti itu. Di sini saya mendapatkan use case, yaitu use case-nya yaitu katalog produk, terus search produk, terus kategori produk, sorting produk, lalu sama detail produk. Ada 5 use case. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Di sini mengenai flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, ini mengenai flowchart-nya. Pertama-pertama pasti ada start terlebih dahulu. Setelah start, lalu masuk ke fitur produk, akan menampilkan halaman produk atau halaman katalog. Di sini, setelah melanjutkan ke halaman produk, ada sebuah pilihan, yaitu apakah memilih katalog produk, apakah memilih kategori produk? Jika iya, maka akan melakukan proses kategori produk yang ada 3, yaitu buah, sayur, sama mix. Mix ini campuran buah dan sayur. Jika tidak memilih tidak, akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu shopping harga. Maka di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori produk terlebih dahulu. Nah, di sini setelah jika memilih iya, maka ditanya lagi, yaitu apakah memilih kategori mix? Jika iya, akan menampilkan produk berdasarkan kategori mix. Jika tidak, maka akan ditanyakan kembali, apakah memilih kategori sayur? Jika iya, maka akan menampilkan produk berdasarkan kategori sayur. Jika tidak, maka akan ditanyakan kembali, memilih kategori buah tidak? Jika iya, akan menampilkan kategori buah. Jika tidak, akan menuju ke akan menuju ke halaman produk. Ya, menampilkan katalog produk seperti itu. Setelah itu, jika tidak memilih katalog produk, akan ada pilihan lagi, yaitu mengenai sorting harga. Di sini di sorting harga ini ada 2, yaitu yang termurah sama yang termahal atau yang tertinggi. Di sini ada pilihan sorting harga terendah ke tertinggi. Jika iya, maka akan menampilkan pengurutan produk berdasarkan harga terendah ke tertinggi. Jika tidak, maka akan ada pilihan lagi, yaitu sorting harga tertinggi ke terendah. Jika pilihan iya, maka akan menampilkan berdasarkan urutan harga tertinggi ke terendah. Jika tidak, maka akan menuju ke halaman produk. Setelah melakukan sorting harga, yaitu ada search produk. Di sini ada search produk, yaitu pencarian produk berdasarkan nama produk tersebut. Di sini jika memilih iya, maka masukkan kata kuncinya. Lalu sistem akan menanyakan, sistem akan mencari produk tersebut. Apakah kata kunci itu tersedia? Jika tidak, maka tampilan produk, maka akan menampilkan pesan, mohon maaf, produk tidak tersedia. Dan kembali lagi untuk memasukkan kata kunci yang benar. Jika kata kunci tersebut benar, maka akan menampilkan berdasarkan kata kunci. Dan kan nanti saya akan memberikan contohnya di endpoint-nya ya. Lalu setelah itu jika tidak memilih satu produk, langsung pilih salah satu produk bisa. Lalu setelah pilih salah satu produk, lalu akan menampilkan detail produk berdasarkan ID yang telah dipilih oleh user tersebut. Nah, sebelum melakukan stop, pada kategori, pada sorting, pada search, di situ setelah melakukan pemilihan ini, menampilkan ini, dan ini, user juga bisa melakukan pilih salah satu produk yang telah dipilih kategori atau search atau shopping yang tadi. Nah, setelah pilih salah satu produk, terus tampilkan detail produk berdasarkan ID-nya, lalu sistem itu bisa dinyatakan berhenti. Seperti itu.
Nah, setelah saya jelaskan mengenai use case, saya akan menjelaskan mengenai codingannya di endpoint ya. Endpoint di sini. Pertama-tama saya akan menjelaskan endpoint mengenai produk. Nah, ini. Di sini menampilkan katalog produk dengan get dengan slash produk. Nah, di sini saya menambahkan query, select, nama produk, harga, dan gambar. Kan hanya membutuhkan 3 saja. Kalau katalog kan perlu sedikit, jadi saya perlu cuma 3 field aja. Dengan tabelnya yaitu produk. Seperti itu. Setelah itu, setelah saya menjelaskan mengenai endpoint produk, saya akan menjelaskan mengenai detail produk ya. Detail produk ini kan berdasarkan ID produk, jadi di sini get slash detail terus slash ID produknya. ID produknya ini nanti dalam bentuk angka integer. Tuh. Nah, di sini nanti di ID produk ini akan menampilkan nama produk, harga, terus nama kategorinya, lalu ukuran produk tersebut, deskripsi, sama gambar. Di sini saya akan melakukan inner join, dikarenakan mengambil data ID kategori tersebut. Nah, seperti ini kodenya ID produk detail produk seperti ini. Setelah itu yaitu ada kategori produk. Nah, di sini kategori produk. Di sini ada kategori produk. Di sini query-nya kurang lebih sama seperti punyanya produk, tapi di sini dikasih kondisi where ID kategori, dikarenakan kita mencari berdasarkan ID-nya. Gitu. Ya, ada nama produk, harga, sama gambar. Nah, selanjutnya yaitu ada search produk. Di sini search produk untuk uh, search produk ya sama, cuma di sini ada apa ya, nama produknya ini saya ganti jadi produk, terus harga saya jadi harga, terus gambar saya seperti ini. Nah, di sini dengan kondisinya itu menggunakan kondisinya nama produk. Nah, seperti ini. Contoh. Setelah saya menjelaskan mengenai endpoint pada code di sini, saya akan menjelaskan mengenai yang ada di Postman. Oh, Postman atau website terlebih dahulu ya? Di website aja ya, gimana? Di website. Hmm. Nah, ini contohnya ya. Ini kan kategori, tapi di sini saya akan menampilkan yang punya produk terlebih dahulu. Ini sesuai kan produk. Tadi kan apa petnya itu kan produk sesuai kan produk dengan localhost yaitu 5.000 portnya. Seperti ini tampilannya. Di sini ada produknya ada 1, 2, ada 8. Ada 8 produk. Nah, setelah itu saya ingin melihat detail produk berdasarkan ID-nya 14. Seperti ini. 14 ini ID produk 14 itu menampilkan produk yang namanya Green Day. Harganya 30.000, kategorinya mix ini itu campuran buah dan sayur. Terus ukurannya 250 mili, terus deskripsi ini menjelaskan produknya ini dari bahan buah dan sayur apa aja. Gitu. Di sini dijelaskan jus terbuat dari bahan sayuran buah, yaitu bayam, timun, dan seledri. Gitu. Nah, terus saya akan menampilkan setelah tadi produk, detail, terus sekarang mau menampilkan berdasarkan kategori. Nah, kategori 1. Nah, kategori ini dengan ID 1 ini yaitu buah, menampilkan 3 produk, yaitu Yellow Sundae, Orange Fruit, sama Red Glow. Setelah itu
saya coba tadi satu udah, sekarang dua. Dua ini berbahan dari mix, campuran. Ada tiga produk kan. Jadi tadi kan yang tadi tiga, terus tiga, itu harusnya ini nanti yang tiga ini dua produk. Kan totalnya A, benar kan? Ada dua. Jadi tiga, tiga, dua, delapan. Ada 8 produk kan. Totalnya berarti benar dengan eh, URL ini tuh nggak bermasalah dan aman dan berhasil sesuai dengan yang dicari. Nah, ini yang tiga, ada produk Purple Play sama Green Fresh. Setelah kategori, saya akan mencari search. Di sini orange. Saya mencari kata kuncinya orange. Nah, orange fruit sama orange glow. Nah, oh ya, di sini tadi sorting. Sorting ini saya nggak masukkan ke dalam endpoint dikarenakan bisa saya modifikasi di codingan React-nya gitu. Kalau jadi nanti kalau dibikin di endpoint bisa saja dibikin di endpoint, tapi saya lebih baik bikin di React, dimodifikasi di React-nya. Nanti saya akan tampilkan codingan sortingnya di React-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Terus saya akan mencari bukan orange, apa ya? Lala. Kan nggak ada. Oh, nggak menampilkan kan nggak ada kata kunci namanya lala. Terus apa ya lagi ya? Par, oh jangan purple, red, red. Nah ini menampilkan produk namanya red glow. Tuh. Setelah di sini saya akan menjelaskan di Postman. Di Postman di sini tuh sebenarnya banyak di sini. Sebenarnya ini kategori ini cuma menampilkan apa? Nah, ini kan loh, benar kan? Yang tadi ID kategori satu itu buah, ID kategori dua itu mix, ID kategori tiga itu sayur. Tapi ini nggak saya masukin ke dalam websitenya karena kan website saya ini buat untuk user, tidak diperlukan. Di sini saya akan membuat produk, menampilkan menampilkan katalog produk. Sini ada 8 produk. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 produk. Seperti ini tampilannya sama seperti tadi yang di website. Selanjutnya di sini ada get kategori. Sorry, di sini ada get kategori berdasarkan ID. Seperti tadi, nah, ada 3 produk kan? Ini dua. Nah, ini ada 3 lagi kan? Terus ini ada 3. Ada 2 produk. Terus detail produk di sini, ah, di sini saya buat 15. Ini yang berhasil dulu ya. Yang berhasil di sini ada 15. ID 15 menandakan seperti ini. Jika seandainya ID-nya tidak ada atau produknya atau bermasalah atau ID-nya tidak ada atau bermasalah, di sini muncul produk tidak ditemukan. Seperti itu. Selanjutnya di sini search. Nah, search ini saya cari red aja. Nah, menampilkan searching red blue. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai yang ada di websitenya. Mana ya? Website tampilan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, tampilan website Hey Juice. Nah, scroll di sini ada navbar, ada searching, ada kategori, ada sorting, terus ada footer, ada 8 produk. Muncul semua kan produknya. Nah, di sini saya akan coba buah, menentukan buah. Nah, ada 3 produk, yellow sundae, orange red, sama red glow. Selanjutnya sayur, apa saja, green day sama orange glow. Selanjutnya mix, di sini campuran ada 2 produk, berarti ada purple play sama green fresh. Kalau ingin kembali lagi pengen lihat semua produk, ya tinggal tekan yang button semua. Kalau pengen lihat sorting harga dari yang termurah bisa. Nah, ini termurah. Termurah dari harga 29.000 sampai yang termahal 45.000.
Selanjutnya yang termahal. Di sini ada 40, dari yang 45.000 kayak tadi, tinggal sampai yang termurah 29.000. Di sini saya akan mencoba mencari produk ya. Tadi kan sudah red, sudah orange. Sekarang cari yang apa ya? Green. Green belum. Green. Nah, tampil. Green tampil. Kalau seandainya gini, nah nggak ada kan, nggak bisa error. Bukan error sih, tampil pesan. Tidak ada produk yang tersedia. Seperti itu. Sesuai dengan endpoint tadi ya. Terus habis itu saya coba lagi cari apa ya? A. Oh, jangan-jangan. Fluid. Nah, fluid. Coba lagi ya. Coba yellow. Ambil yellow. Tuh. Terus di sini saya coba untuk detail produk. Detail produk di sini contohnya ya, ini error. Nah, saya coba yang gagal dulu. Karena di sini akan menunjukkan pesan, mohon maaf terjadi kesalahan saat memuat produk. Jika produk tersebut nggak error, contohnya seperti ini. Nah, contohnya, nah, Green Day menampilkan detail produk seperti ini. Jus terbuat dari bahan sayuran, buah yaitu bayam, timun, dan seledri. Harga contohnya lagi, saya andaikan 14 ya, 16. Biar kakak please gitu, muncul seperti ini. Lalu setelah itu, di sini kalau sudah ingin kembali lagi tekan tinggal produk, nanti muncul ke halaman produk seperti ini. Terus aku pengen cari kan rasa buah, tapi yang termurah bisa tampil. Terus aku cari yang sayur, tapi yang paling termurah juga, atau yang paling termahal deh. Nah, paling termahal ini muncul yang paling termahal. Kalau termurah muncul 30.000 dengan sayur. Terus kembali lagi ke semua, tampil ke halaman produk. Tampil, maksudnya tampil semua produk. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai sorting produk ya. Sorting produk yang saya modifikasi di sini. Nggak saya tampilkan di endpoint karena bisa dimodifikasi. Nah, sini. Dengan code seperti ini. Yang maksudnya di sini tuh mencari yang terkecil terlebih dahulu terus terbesar gitu kan. Seperti ini code. Tuh. Terus lagi ya, oh aku mau cari lagi di sini mix ya, mix uh, dari yang apa ya, termurah bisa 29.000, terus termahal bisa dari 30.000, terus buah juga bisa 30, yang mana dulu ya, termurah, ini termahal, terus sayur juga murah, nah, terus, terus kembali ke halaman produk. Hmm. Seperti itu penjelasan saya mengenai mengenai proyek akhir saya yang setelah saya buat. Sekiranya jika ada salah kata, salah ucapan, atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.